Haleluya, shalom. Shalom. Selamat pagi bagi semua keluarga jemaat Tujukan Kasih yang sudah ada dalam ruangan ini. Kami ucapkan selamat pagi bagi saudara-saudara kita yang ada di online, yang setia mengikuti online gereja kita Tujukan Kasih. Tuhan memberkati. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, untuk kita datang membawa segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, yaitu selalu bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Tanpa kita membuang masa, mari kita bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Kita mau membesarkan nama Tuhan di tempat ini karena hanya Dia yang layak kita puji, yang layak kita sembah pada pagi hari ini. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada bersama kita walaupun kita tidak baik. Tuhan tetap baik bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan terjadi di tengah-tengah kami, terjadi di gereja kami pada pagi hari ini. Api kemuliaan-Mu Tuhan turun atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan, tercurah di gereja-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami, kami mau siapkan pikiran kami yang tertuju kepada Engkau Bapa. Karena hanya Engkau Tuhan yang kami puji, yang kami sembah pada pagi hari. Layaklah Engkau Tuhan ditinggikan pada pagi ini. Layaklah Engkau dimuliakan pada pagi hari ini. Seluruh bumi Tuhan pada pagi hari ini meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik bagi kami. Banyak yang Tuhan Yesus berbuat di dalam hidup kami Bapa. Itulah yang kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih.
kegagahan kami, tetapi karena Engkau Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sehingga selesainya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, biarlah urapan-Mu Tuhan terus mengalir Tuhan di gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap Tuhan masuk di dalam puji-pujian pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa, mulai dari depan Tuhan sampai ke belakang Tuhan. Tidak ada satu pun Tuhan umat-Mu yang terlewati. Semuanya dilawat oleh hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami menyapa dulu saudara. Haleluya. Apa kabar jemaat Asa City? Dahsyat, hebat, luar biasa. Amin. Haleluya. Hebat, luar biasa, dahsyat karena Yesus ada di dalam kita. Amin. Yang membuat kita hebat, dahsyat, luar biasa. Haleluya. Mari kita besarkan nama Tuhan. Haleluya.
deklarasikan pujian ini. Haleluya.
Tangan. Benar saudara punya iman hari ini diberkati dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Amin. Jadi pada pagi hari ini jangan biasa-biasa mencari Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hati. Lahir dari hati kepada hati Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita. Kita menghadapkan diri sekali lagi di hadapan Allah dengan penuh penyembahan dan rasa syukur atas semua kebaikan dan kebajikan Tuhan, kemurahan yang telah Dia limpahkan, anugerah yang Dia telah lakukan kerjakan 2000 tahun yang lalu sampai kini. Tidak dapat kita balas dengan cara apapun kita mencari Tuhan, hanya oleh anugerah Allah. Kita boleh berkata, "Ya Allah, ya Bapa, ini aku datang kepadamu. Sekalipun aku tidak setia, tapi Allah yang kusembah pada pagi hari ini adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memperlakukan kami sebagai anak. Sepanjang minggu ini ada waktu-waktu kami tidak memperlakukan Engkau sebagai Bapa, tetapi Engkau tetap setia menjadi Bapa yang mengasihi kami. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau Bapa. Dari seluruh tubuh jiwa dan roh kami angkat kepada Tuhan. Kami sembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan itu setia. Belas kasih Tuhan tak pernah berubah sekalipun kita berubah.
bersyukur kepada jemaat Tuhan yang pada hari ini punya kebutuhan masing-masing. Allah lah yang menjadi pemenang kebenaran. Dia Allah kenal hati anak-anaknya ketika bersama, ketika memanggil Dia Bapa, ketika Bapa disenangkan hati anak-anaknya. Kita percaya hati Bapa dalam satu konsep, yaitu mengasihi, yaitu diberkati, dilimpahi dalam segala hal. Pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat para umat-umat kekasih, mereka anak-anak yang percaya Engkau, perkenankan kami semua pada pagi hari ini menyambut firman Tuhan, melihat hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Selain hidup dekat dengan Allah, apa yang kurang di dalam hidup Daud? Jika itu berbicara tentang kuasa miliknya, berbicara tentang kekayaan miliknya, semua yang dibutuhkan dan dikejar-kejar oleh orang tuanya, Daud sudah memiliki. Tapi Tuhan Yesus, Daud dengan jujur berkata, hanya dekat dengan Allah aku tenang. Hanya dekat dengan Allah aku menikmati kekuasaan. Terima kasih Tuhan, dunia hari ini berada di dalam peradaban yang sangat modern. Tetapi Bapa Surgawi, apakah itu dapat menjawab hati yang kosong, hati yang haus, hati yang rindu akan kepuasan?
jika hal-hal demikian dapat mencapai, maka kami tidak akan melihat kekacauan yang terjadi pada hari ini. Tapi itulah bukti kebenaran bahwa di luar dari Yesus kami lepas dari damai. Itu sebabnya Bapak Saudara, kami berada di ruangan ini. Dan kenapa kami setiap menyembah Allah? Saudara, setiap menyembah Allah, kami membangun hubungan yang intim dekat dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Inilah kekhususan, inilah kekhasan di dalam hidup orang-orang percaya. Hidup dekat dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang Kau telah gerakkan hatinya datang pagi hari ini. Dan setiap hati yang datang pagi hari ini, satu kerinduannya ingin dekat dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan bersama hamba berkata-kata dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan, saya ucapkan shalom, selamat pagi, selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita berada di minggu yang ketiga dalam bulan 12 ya. Jadi tidak lama lagi sebenarnya kasih Tuhan, kita akan merayakan Natal bersama jemaat di sini dan juga akan mengakhiri tahun 2023 tanpa kita sadar bahwa waktu begitu berlalu cepat. Namun demikian, kalau kita membaca Alkitab, firman Tuhan berkata, jangan pernah heran jika itu terjadi. Sebab firman Tuhan berkata, jika waktu tidak dipersingkat, maka orang-orang pilihan pun boleh tidak dapat diselamatkan. Jadi wajar kalau hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan, ya, waktu tanpa kita sadari berlalu, ya, dan datang tahun yang baru. Itu berarti kegenapan firman Allah sedang digenapi. Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk pada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan saya mengajak jemaat untuk kita melihat kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Injil yang ketiga, yaitu Injil Lukas dalam pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, ya. Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 1, saudara, ayat yang kedua dan seterusnya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Jemaat 1, 2, 3. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang aku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ayat yang keempat, 3. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menyambung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapa hutangmu? Jawab orang itu,
100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. 3. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat pada ayat yang ke-9 di sini ada satu perkataan yang mungkin kita pernah dengar atau sudah banyak mendengar. Apa itu saudara dikatakan? Mamon. Dan ini adalah kata-kata yang banyak kali diulang di dalam pasal yang ke-16. Mamon. Apa itu mamon, saudara? Mamon itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu mamonia, yang diterjemahkan atau diartikan berarti harta. Kedua, kekayaan, Ketiga, uang. Jadi setiap kali Alkitab berbicara tentang mamon, maka dia berbicara tentang 3 hal ini: uang, harta, kekayaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau bertanya kepada kita, siapa yang tidak mau supaya mamon ini tidak ada di dalam hidupnya? Saya kira tidak ada orang yang mau, saudara kasih Tuhan, jika mamon ini menjauh, tidak ada di dalam kehidupannya. Karena apa? Mamon ini sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam hidup kita. Amin? Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita alergi. Wah, kan banyak pengkhotbah berkata begini, oh saya tidak perlu uang, saya tidak perlu harta. Coba saudara yang dikasih Tuhan, kalau tidak ada harta yang Tuhan beri kepada kita, maka apakah gereja ini masih ada sampai hari ini? Pasti sudah lama tidak ada. Karena saudara kasih Tuhan, untuk menggunakan tempat ini kita harus ada mamon. Apa itu? Uang. Amin. Dan uang itu dari jemaat yang dikasih Tuhan. Jadi melalui mamon ini kita gunakan, kita beli tempat ini. Dan di tempat ini, saudara kasih Tuhan, itulah alat, itulah sarana untuk membuat kita dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, jadi mamon ini, jika dia hadir di dalam hidup orang-orang benar, saudara kasih Tuhan, sangat baik, karena akan digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi kalau dia hadir di tangan orang yang tidak benar, saudara, apa yang digunakan untuk mamon itu pasti menyakiti hati Tuhan. Berapa banyak saudara yang dikasih Tuhan, ketika orang sudah memiliki harta yang banyak, tadinya hanya satu istri, tapi karena sudah banyak harta saudara kasih Tuhan, dia pasang di mana-mana. Pergi di Tawau ada, pergi di mana, Labuan ada, dan lain sebagainya. Jadi kehadiran mamon, harta di dalam hidupnya, bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi saudara kasih Tuhan, sebaliknya dia melawan Tuhan. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ingat bahwa menjadi kerinduan, menjadi kehendak Tuhan, supaya saudara dan saya melalui kehadiran mamon di dalam hidup kita ini, itu boleh membuat kita semakin dekat dan cinta dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, beberapa anak Tuhan yang mengasihi Tuhan waktu masa-masa susah, dan ketika Tuhan sudah berkati dia dengan kebendaan,
dengan harta benda saudara dikasih Tuhan. Bukan dia semakin jauh dari Tuhan, sikapnya tidak pernah berubah sama Tuhan terhadap sesama saudara. Ya, melalui kehadiran dan berkat-berkat Tuhan itu di dalam hidupnya, dia tersungkur di kaki Tuhan. Bapa, dulu hidupku tidak ada apa-apanya. Dulu tidak ada orang hargai saya, tapi sekarang hidup saya diangkat oleh Tuhan. Ada anak saya menjadi orang yang punya pendidikan oke. Pekerjaan suami saya oke. Dan semua hal-hal itu membuat saya dihormati orang sekarang. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, dia tersungkur di kaki Tuhan. Dengan apa aku mempersembahkan ucapan syukur kepada Engkau? Dengan apa aku membalas kebaikanmu Tuhan? Nah, saudara kasih Tuhan, inilah orang yang melihat harta itu, di mana kehadirannya dalam hidupnya adalah membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan, jangan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kehadiran harta dalam hidupnya membuat dia semakin jauh daripada Tuhan. Nah, hari ini bertitik tolak daripada firman Tuhan, saudara kasih Tuhan, mengatakan memberi tema firman Tuhan, sikap terhadap mammon. Ya. Jadi saya ulang di sini, kehadiran mammon di dalam hidup kita, harta di dalam kita itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Saudara diberkati oleh Tuhan, memang itu kehendak Tuhan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ada satu yang Tuhan ya nasihatkan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu sikap terhadap mammon, sikap terhadap uang, sikap terhadap kekayaan, sikap terhadap harta. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di dalam Alkitab, beberapa orang diberkati Tuhan luar biasa. Seperti Abraham, dikatakan firman Allah, tidak ada orang yang sekaya dengan Abraham di zamannya. Kemudian turun lagi kepada cucunya saudara, yaitu Salomo. Ya, tidak juga dikatakan Alkitab tidak ada orang yang sekaya yang diberkati seperti Salomo, baik dulu maupun hari ini dan hari akan datang. Begitu hebat berkat-berkat Tuhan yang nyata, melimpah, mengalir di dalam kehidupannya. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi adalah jelas bahwa untuk diberkati, saudara kasih Tuhan, itu menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, yang sering jadi masalah orang yang diberkati dengan Tuhan adalah sikap terhadap harta itu. Dan itu dijelaskan melalui pembacaan kita pagi ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat bahwa ada 4 sikap yang benar yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya ketika hidupnya sudah diangkat oleh Tuhan. Amin. Dan itulah doa kami siang dan malam. Hidup jemaat diangkat oleh Tuhan. Amin. Karena itu janji Tuhan. Yesus mati untuk memberkati kita. Dia bayar kemiskinan di atas kayu salib supaya hidup saudara diangkat oleh Tuhan. Jadi saya tidak boleh lihat keadaan saya sekarang. Apakah boleh membeli kasut baru setiap Natal? Apakah boleh membeli? Saya tidak lihat itu. Yang saya tahu 2000 tahun yang lalu ada yang merasakan kemiskinan lebih daripada saya, yaitu Tuhannya Yesus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tugas kita hari ini adalah terus setia mengasihi Dia, terus beriman dan berpengharapan kepada Dia. Tugas Dia nanti Dia akan kerjakan dalam hidup kita, yaitu hidup diangkat oleh Tuhan. Amin. Ulangan 28 dikatakan begini, ya, Allah mengangkat kita dari ekor jadi kepala. Saya boleh terjemahkan dalam terjemahan bebas, Allah mengangkat kita dari buruh menjadi pemimpin-pemimpin. Amin. Nah, apa itu sudah terjadi? Banyak terjadi. Salah satunya ada orang yang paling tinggi di belakang kita, yaitu Bapak Rian. Saya bercerita sama dia, dikejar-kejar oleh toke. Apa maksudnya saudara? Berarti prestasi kerja dia bagus. Amin. Nah, siapa yang memberi kemampuan hikmat untuk supaya pekerjaannya itu punya kualitas saudara? Tuhan. Amin. Dan ketika dia berada di bagian itu saudara,
Alkitab mengatakan tak payah cari kerja, kerja yang kejar dia. Amin. Amin. Dan itu terjadi karena Alkitab mengatakan orang yang mengasihi Tuhan akan dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, berkat itu satu paket dengan Tuhan. Banyak orang mau hanya berkat tapi tidak mengasihi Tuhan. Padahal itu satu paket, saudara kasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya tanya satu hotel untuk kedatangan tamu kita. Saya bilang, berapa satu malam? Oh, dia bilang, Pastor, kalau kamu beli mau pesan, bagus satu paket sekaligus. Jadi tidurnya dan sekaligus makannya. Saya bilang, berapa? Dia bilang, mahal juga. Saya bilang, tidak apa-apalah, saya mau yang saja, untuk tidur saja, tidak untuk makan. Oke. Jadi saudara kasih Tuhan, ya, ingat, ini yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Kita menerima dia, maka saudara kasih Tuhan, ada paket, ada hal yang lain akan mengikutinya. Itu hidup saudara akan diberkati. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Itu janji Tuhan kepada kita. Dan sekali lagi saya katakan hari ini, bila setan berkata, waktu saya berkata tadi, bahwa ini kenapa kita diberkati, setan berkata, loh, sewa rumah kamu belum terbayar, air kamu belum mana Tuhan berkati. Itu suara dari para setan. Pertanyaannya sekarang, mana saudara pilih, dengar suara Tuhan atau dengar suara setan? Pilihan ada di langit. Ketika saya dengar suara Tuhan, saya lupakan, ya memang keadaan saya begini, tapi Tuhan di atas segala masalah. Amin. Tuhan di atas segala utang. Amin. Dia mampu membuat, ya, laut konsul menjadi daratan. Amin. Dia mampu membangkitkan orang mati menjadi hidup. Saudara kasih Tuhan, apa yang sukar di dalam Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Mari kita lihat pagi hari ini. Saudara kasih Tuhan, ada 4 sikap yang benar terhadap Mammon. Bila Tuhan sudah memberkati hidup saudara. Ini yang pertama. Dikatakan, kita harus mengelola harta berkat Tuhan itu dengan benar. Kenapa? Karena akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan pada saatnya. Kita baca ayatnya dulu. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang kudengar tentang engkau, berilah apa? Pertanggungan jawab atas urusan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang pertama harus kita ingat. Kita sepaham semua, sepakat semua bahwa berkat itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Dan bukan datang dari iblis. Saudara, kalau orang dunia berkat itu dia bilang datang dari iblis. Itu sebabnya kalau di Jawa saudara ada namanya Gunung Kidul. Di situ orang berbuat penyembahan kepada roh-roh jahat hanya untuk apa? Mendapatkan kekayaan. Dan apakah setan boleh memperkaya orang? Apakah setan boleh memperkaya orang? Boleh. Ingat saudara, waktu Yesus dicobai oleh iblis, iblis berkata sama Yesus begini, ya, dia bawa ke atas bubung dan kemudian memperlihatkan semua apa? Kekayaan dunia ini. Iblis berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Karena telah diserahkan kepada saya. Pertanyaannya saudara, sejak bila kekayaan itu yang memang diperuntukkan untuk Adam dan Hawa saudara beralih kepada tangan iblis? Waktu Hawa dan Adam berdosa. Disitulah saudara ingat, waktu Adam dan Hawa berdosa jadi telanjang. Itu juga berbicara jadi miskin. Kekayaannya dirampas oleh apa? Setan. Yohanes 10 pencuri memang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan.
Jadi setan ambil. Kalau kita lihat dalam kitab Daniel, saudara, pernah Daniel berdoa dan berpuasa 21 hari. Lalu dia bertanya, mana jawaban Tuhan? Lalu Tuhan katakan, bukan berarti doamu tidak saya jawab. Tapi waktu saya kirim, jawabannya itu ada tangan yang berebutnya. Siapa? Iblis. Jadi saudara kasih Tuhan, pentingnya ya punya iman untuk mendapatkan janji dari Tuhan. Walaupun dirampas iblis, tetapi satu ketika Tuhan akan ambil dari tangan iblis. Jadi dari alasan ini saudara, maka jelas bahwa iblis boleh memperkaya seseorang. Tapi apa bedanya hidup diberkati oleh iblis, hidup diberkati oleh iblis, dan hidup diberkati oleh Tuhan? Saudara, kalau iblis memberkati kita, selalu ada tumbalnya. Paham tumbal? Selalu ada korbannya. Betul? Nah, saudara kasih Tuhan, ada seseorang, saudara kasih Tuhan, dia ini pakar di dalam mengetahui bahwa besok nomor ekor berapa yang keluar. Apa itu nomor ekor? Masih nomor ekor kan sini. Ya. Jadi orang ini sudah kasih Tuhan, didatangi oleh orang. Dia bilang besok kira-kira nomor berapa yang keluar. Dia boleh kasih tahu bahwa ini yang keluar. Dan betul-betul orang pasang keluar. Masalahnya saudara, kepada orang ini dia berada dalam kemiskinan yang sangat parah. Tapi dia boleh memperkaya orang yang datang sama dia. Jadi setan memperlihatkan kekayaan sama dia. Tapi apa? Dikatakan, oke, kamu boleh menolong orang jadi kaya, tapi kamu harus terima korbannya. Korbannya apa? Diri kamu tidak akan pernah jadi baik. Ya. Nah yang kedua saudara kasih Tuhan, orang yang memasang nombor itu dan kemudian keluar saudara, juga ada korbannya. Tiba-tiba mungkin anaknya mati, keluarganya dipanggil Tuhan. Nah, jadi setan boleh memperkaya seseorang, tapi selalu dia meminta korban. Mengerikan atau tidak, saudara? Atau setan boleh memperkaya seseorang, tapi oke, kamu boleh kaya, tapi ingat, saya taruh penyakit di dalam tubuh kamu. Dan penyakit ini melarang engkau untuk menikmati apa yang kau dapat. Apa itu tidak ngeri, saudara? Mengerikan. Nah, itulah cara setan memberkati, di mana di sebaliknya ada penipuan dan korban yang mengerikan. Tapi kalau Tuhan yang memberkati kita, saudara kasih Tuhan, dikatakan Yesus tidak pernah meminta korban, karena dia sudah berkorban membayar bagi saudara dan saya. Amin. Katakan, tinggal kamu nikmati. Amin. Tinggal kamu nikmati. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, ya, bahwa ini sikap yang pertama yang harus kita sedang kasih Tuhan pegang dalam kenalan kita saat kita dapat. Ingat, berkat itu datangnya daripada Tuhan, dan ketika dia jatuh di tangan kita, saudara ingat, Tuhan berkata, pakai ini untuk kemuliaanku. Amin. Bukan berarti saudara persembahkan semua di gereja. Bukan itu. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Pakai memberkati orang lain. Sebab ada ayat firman Tuhan berkata dalam Matius 25, ketika engkau melihat orang telanjang dan engkau memberi pakaian kepada mereka, ya, engkau memberi harta kepada mereka, sama saja engkau sudah berbuat kepada saya. Ketika saudaramu berada dalam masalah dan engkau menggunakan harta untuk menolong dia, sama saja engkau sudah melakukannya untuk saya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, kehadiran berkat di tengah-tengah kehidupan kita, mamon di tengah-tengah kehidupan kita, ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya, yaitu gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, itu yang harus kita tanamkan di dalam hidup kita.
Berapa banyak anak-anak Tuhan saudara yang kasih Tuhan. Ketika Tuhan limpahi kekayaan, saudara kasih Tuhan, di situ dia mulai berpikir, besok saya harus menabung sebanyak-banyaknya supaya jangan susah. Apa tidak perlu menabung? Harus menabung. Tapi saudara kasih Tuhan, ada saatnya bahwa banyak orang memerlukan melalui apa yang ada pada hidup saudara. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi kehadiran berkat di dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan, itu dituntut tanggung jawabnya kelak di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan kasih kita apa saja, saudara. Jadi berkat di sini, kekayaan di sini, saudara, bukan saja berupa harta, tapi kesehatan juga itu harta. Amin. Dan berkata, aku telah membuat engkau sehat-sehat walafiat sepanjang tahun 2003. Adakah engkau datang bersyukur kepadaku? Oh, terima kasih Tuhan, saya masih sehat hari ini. Sementara hari ini, saudara, jutaan orang seluruh bumi sedang apa? Menanti saatnya lepas dari bumi ini. Nah, itu yang harus kita sadari, bahwa apapun yang ada di dalam hidup saya, itu datangnya daripada Tuhan, dan Tuhan beri kepada saya untuk kemuliaannya. Amin. Nah, mari kita lihat yang kedua. Sikap yang kedua, suatu ketika kita akan berpisah dengan harta. Ini harus kita tanamkan dalam hidup kita. Satu ketika, satu saat, saudara, berapapun harta yang kita miliki, satu ketika dia akan berkata sama kita, bye-bye. Dan kita juga melakukannya, bye-bye. Bila itu, saudara, terjadi pemecatan. Orang Malaysia katakan uang kerja, tapi pemecatan di sini, oke? Kita lihat dulu ayatnya. Kata bendara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengimis aku malu. Kata memecat di sini, saudara kasih itu artinya orang itu berpisah, kehilangan dengan apa yang dia miliki. Ya. Saudara kasih Tuhan, seorang pekerja yang bagus, ya minta maaf ya, kita ambil contoh. Kalau misalnya dipecat dari pekerjaannya, maka saudara itu semua yang pernah dia miliki akan hilang dari hidupnya. Nah, saudara kasih Tuhan, kata memecat di sini itu artinya satu ketika kita akan kehilangan dengan apa yang kita miliki. Betul atau tidak? Bila itu, saudara, boleh tolong? Satu ketika kita akan kehilangan dengan apa yang kita miliki. Bila itu, saudara, waktu datang. Dia bilang, mari Yusak, kita pulang ke rumah yang aku sudah sediakan. Masa itu, saudara-saudara, kita perlu bagaimana harta? Tidak. Ayub mengatakan, aku lahir dengan telanjang, pulang kepada Tuhan, maksudnya meninggal juga telanjang. Jadi saudara kesetuan, ini yang harus kita apa? Sadari. Saudara kesetuan, kita tidak boleh membeli surga dengan kekayaan. Amin. Tetapi kekayaan saudara kesetuan boleh dilakukan untuk kepentingan surgawi. Amin. Nah, contohnya begini, saudara, yang dikasih Tuhan, ya. Kalau saudara dan saya, kita memutus misalnya Bapak Jos jadi misionari di Argentina. Contohnya begitu, saudara. Ya. Dia tidak ada uang, tapi kita jemaat di sini berdoa, Tuhan kirim dia sebagai penginjil di sana. Kenapa? Sudah mengikuti kursus misi bersama Ibu Elizabeth. Jadi mau dikirim ke Argentina sana. Tapi duitnya dari mana? Tidak ada. Kebetulan masa itu Ibu Rosna pun sudah tidak kerja, anak-anak masih. Dari mana maunya? Sudah tentu dari jemaat. Kita putus dia pergi ke sana supaya kasih Tuhan. Dan ingat, lewat kehadirannya di sana menginjil sana sini banyak orang dibenarkan. Jadi uang kita, saudara, tidak boleh membeli surga, tapi dapat digunakan oleh Tuhan untuk membawa orang kepada surga. Artinya melalui pengiriman seorang misionari, saudara kasih Tuhan, orang itu memberikan ada orang diselamatkan. Amin. Ya kan?
Tapi sedihnya saudara yang dikasih Tuhan, berapa kekayaan, berapa harta, berapa mamun yang disimpan anak-anak Tuhan, sementara saudara yang kasih Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa perlu diselamatkan. Ada banyak jiwa-jiwa masuk neraka karena tidak dapat dijangkau. Kenapa tidak dapat dijangkau? Tidak ada orang yang pergi ke sana memberitakan. Kenapa tidak orang pergi ke sana memberitakan? Karena tidak ada yang mengutus. Kenapa tidak ada mengutus, saudara? Karena orang itu tidak mau berkorban. Jadi kita harus pahami, apapun yang kita miliki, saudara, satu ketika kita akan berpisah. Karena kita jangan cintai, amin. Gunakanlah selama kamu hidup apa yang saya beri untuk kepentingan kerajaan Allah. Sebab dengan cara demikian Alkitab mengatakan engkau sedang menyimpan harta di surga, amin. Kalau saudara kasih Tuhan, luar biasa nanti kalau tiba-tiba saudara datang orang Afrika yang kita minta untuk katakan, terima kasih Mr. Lord, engkau sudah menyelamatkan saya. Wah, dia terkejut, di mana? Wah, waktu kamu mengirim apa? Misionari ke sana dengan duit cuma 1 ringgit, lewat jasa diselamatkan. Kamu tidak sadarkah bahwa kamu telah mengambil bagian untuk menyelamatkan? Dan itulah yang mengejutkan di surga nanti, amin. Itulah membuat air mata saudara. Oh, ternyata kekayaanku bukan membusuk di dunia, tapi digunakan untuk kerajaan. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Demikian juga saudara. Beberapa tahun yang lalu selalu ada orang datang di sini minta mau bangun gereja. Saudara kasih Tuhan, tahukah nanti di surga kita tidak pernah lihat muka orang itu. Gerejanya pun tidak pernah. Saudara, Tuhan akan kasih nampak gereja ini ada. Karena ada pelaburan di sana. Amin. Anak-anakku di sana bebas menyembah aku, tidak kehujanan, lewat berkat-Mu. Jadi banyak orang diselamatkan melalui tempat ini. Kamu sudah mengambil bagian, amin. Itu hal luar biasa. Alkitab mengatakan simpan hartamu di surga, sebab karat dan nyengat tidak akan merusaknya, amin. Uang, harta, pinjaman, suatu ketika kita akan berpisah. Sebabnya kalau digunakan untuk kemuliaan Tuhan, saudara, maka harta itu kita akan terus bawa masuk surga. Bukan bendanya, tapi saudara kasih Tuhan, pemberian saudara itu dipandang, ya, berada di dalam hati Tuhan. Saya beri harta sekian, tapi kalau sudah gunakan untuk kemuliaan, nikmati kemuliaan, ya, yang sudah aku sediakan. Oke, mari kita lihat. Ya, yang ketiga, saudara, gunakanlah kekayaan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, kita lihat Lukas 16 ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan apa? Mempergunakan mammon yang tidak jujur, supaya jika mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sekarang kasih Tuhan, ini sikap yang ketiga yang harus ada di dalam hidup anak Tuhan, itu gunakan harta untuk membangun persahabatan dengan orang lain. Bolehkah dinafikan saudara kasih Tuhan, ada satu negara saat ini yang sedang menyaingi Amerika dalam hal banyak kemajuan. Negara apa itu saudara? Negara Cina. Beberapa negara di Amerika Latin dulunya menyokong Taiwan, sekarang berbalik, dia menyokong apa? Cina. Kenapa? Cina sudah hampir hamburkan harta di sana. Sokong kami bangun ini, bangun itu. Di Indonesia saudara kasih Tuhan ada satu itu rute, ya, jalan kereta api. Dulu untuk berjalan satu tempat 4 jam, sekarang tinggal tidak sampai 1 jam. Karena apa? Sudah ada kereta yang sangat laju. Saudara kasih Tuhan, tahukah beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, itu laut Indonesia diganggu oleh apa? Cina. Tapi Indonesia susah bersuara. Kenapa? Alamak, kita sudah ditolong dengan pelaburan yang besar dari Cina. Rundinglah baik-baik, saudara itu. Nah, jadi banyak negara sekarang terutang budi kepada Cina.
Ya, menjadi sahabatnya Cina. Karena apa? Dia menggunakan kekayaan itu, harta itu apa? Untuk membangun persahabatan dengan orang lain. Nah, sudah dikasih Tuhan. Alkitab mengatakan, kalau orang dunia tahu bagaimana membangun persahabatan dengan orang itu, gunakan mampu. Nah, anak-anakku harus lebih cerdik dari orang tua. Gunakanlah mampu untuk membangun persahabatan. Amin. Nah, kami sudah alami, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini berkali-kali saya cerita. Ada jiran kami di Likas, sudah masuk 4 tahun, saudara. Saya tidak pernah datang di pasar Filipin beli ikan. Tapi saudara, setiap pokoknya tahu sudah itu jadwal lah, ini hari Minggu atau hari Sabtu ada jatah lagi, terjatah. Oh, data oke ditutup. Oh, dia lagi, tinggal ucapan terima kasih. Jadi kami jadi bersahabat, saudara. Kenapa? Melalui harta itu. Amin. Tapi juga kalau ibu gembala, misalnya ada orang kampung datang bawa labu, kami kasih. Nah, itu tidak ada artinya bagi mereka. Tapi itu kan benda juga. Jadi persahabatan. Tunggu masanya kasih tahu Yesus. Amin. Jadi membangun persahabatan. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan sehari ini biasa. Coba besok-besok Mr. Lo ajak orang yang tidak kenal Tuhan. Mari kita minum kopi. Oh iya, saya yang belanja. Oh, pergi sana. Pasti pertama kali mungkin segan, 2 kali saudara. Oh, baik betul ini orang. Lama-lama cerita Yesus. Ya, kita sama-sama bekerja biasa, punya duit. Tapi apa yang membedakan kita? Jika engkau mati, kamu neraka. Aku pergi surga. Selamat berpisah. Nah, di situ akan ketakutan. Iya kan? Sama-sama punya duit. Tapi apa yang membedakan kita? Bila mati, saya pergi neraka, dia pergi surga. Wih, bahaya ini. Nah, di situ buka Yesus. Buka hati sama ya. Melalui persahabatan. Tahu ke saudara yang dikasih Tuhan, ya, berbagai misi hari ini, ya, menjangkau bangsa-bangsa yang belum kenal Tuhan. Tidak langsung datang sama dia, terima Yesus. Kalau tidak masuk neraka. Tidak, saudara. Kamu bersahabatan. Apa yang kami boleh tolong? Apa yang boleh kita menawarkan pertolongan, saudara? Melalui apa? Melalui kebendaan yang ada pada kita. Nah, saya melihat ada satu hambatan di Indonesia, saudara yang dikasih Tuhan. Dia ini rindu sekali memenangkan orang-orang yang terbuang. Maksudnya, saudara, yang tidak dihiraukan. Ya, bagaimana dia bilang dia juga manusia, dia juga Yesus mati untuk dia. Nah, bagaimana saudara kasih Tuhan? Dia berdoa dan Tuhan satu kasih visi di dalam hidup. Dia katakan begini, beri makanan kepada mereka pada hari-hari tertentu. Lalu sekian orang diberi makanan, dari mana biayanya? Saudara, Tuhan berkata itu urusan saya. Jadi saudara kasih Tuhan, waktu dia kumpulkan anak-anak gelandangan. Tahu anak-anak gelandangan? Di sini Malaysia anak-anak lepak. Gelandangan, ya. Ya, tidak tahu arahnya. Sudah kasih Tuhan. Dia pergi kumpulkan. Dia katakan, mari makan peri. Oh, memang pun tertarik. Dia bilang, ada makan peri. Wah, tertarik dia. Jadi sudah kasih Tuhan. Dia buat itu. Kemudian berdatangan orang. Nah, datang masalah baru. Dari mana uangnya? Tiba-tiba saudara kasih Tuhan, orang yang punya kilang roti, dia bilang, Bu, saya ada roti yang tidak terjual, masih boleh dimakan, nanti saya antar ke rumah ibu. Oke, saya ada beras ini. Akhirnya saudara, rumah penuh dengan makanan, tidak ada masalah kasih makan orang. Tiba-tiba saudara kasih Tuhan, tiba pada sampai suatu masa mereka diceritakan tentang Yesus. Sudah tentu tidak semua terima Yesus, amin. Tapi ada saja yang diselamatkan. Sudah dikasih Tuhan, sudah begitu. Ceritakan terus dari orang yang diselamatkan ini, hidupnya diberkati Tuhan, tidak lagi jadi apa? Gelandangan, diberkati Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, amin. Dia bawa banyak orang lagi datang kepada Yesus, amin. Kuncinya tadi apa, saudara? Menjangkau melalui mammon, amin. Walaupun itu sederhana, jadi Tuhan yang adakan semuanya.
Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin hari ini saudara kasih Tuhan, ya, harta itu saya tidak tahu apa bentuknya saudara, tapi selalu Tuhan memberi harta kepada kita. Selalu ada tujuannya Tuhan di sana. Amin. Siap gunakan untuk kemuliaannya. Gunakanlah harta untuk persahabatan. Oke, mari kita lihat yang terakhir. 4. Ini sikap yang keempat terhadap mammon. Jangan mencintai harta lebih daripada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan pada masa yang sama mengabdi kepada mammon. Jadi di dunia ini saudara, ada dua Tuhan, ya, yang sedang bersaing untuk mendapatkan penyembahan bagi kita. Bagi saudara, siapa Tuhan itu? Ya, Yesus. Bagi orang dunia, siapa Tuhan? Wah, itulah. Nah, sekarang Tuhan berkata, saya mati untuk menyelamatkan engkau. Saya mati untuk membeli engkau. Seluruh hidupmu adalah milik saya. Penyembahan, pengabdian hanya untuk saya. Amin. Jangan kepada yang lain. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat dalam Alkitab saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan, ya, kehilangan keselamatan, kehilangan iman. Hanya karena apa? Hatinya tadinya menyembah kepada Tuhan, tapi kemudian apa? Menyembah kepada rumah, menyembah kepada kereta, menyembah kepada apa lagi? Handphone, menyembah kepada game, dan lain sebagainya. Alkitab mengatakan kita hanya punya satu Tuhan. Amin. Tidak ada dua. Oke, kita baca satu ayat lagi. Katakan begini. Saya akan bacakan yang tidak tertulis di sini. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Saudara, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Kita akan begini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta mengabdi, mengasihi apa? Uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara kasih Tuhan, kita mengatakan cinta kita kepada Tuhan harus melebihi cinta kita kepada harta. Amin. Harta memang penting saudara, tapi saudara katakan jangan sampai itu merampas kedudukannya Tuhan di dalam hidup kita. Hidup kita ini tempat Yesus berkata. 1 Korintus 3:16, tahukah tubuhmu adalah tempatnya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Yang bertakhta adalah Roh Kudus. Dan saudara yang kasih Tuhan, itulah yang kita muliakan setiap saat. Amin. Itulah yang kita cintai setiap saat, bukan hal yang lain. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tempat sikap yang harus saudara dan saya amalkan, ya, di dalam hidup ini. Sikap kita terhadap apa? Mampu. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kehadiran jemaat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan tak dapat kami nafikan. Banyak hidup umat-Mu di sini diangkat oleh Tuhan. Ada di antara kami dulunya tidak punya kereta, biskal pun tidak. Tapi hari ini Bapa, kami melihat banyak umat-Mu telah menikmati berkat-berkat Tuhan berupa kereta. Tuhan Yesus Kristus, kami juga tahu Tuhan, ada banyak orang-orang di luar dari Engkau sepanjang tahun ini hidup di dalam keadaan tubuh yang
kurang sehat, sakit-sakitan. Tapi Bapa, kami tahu dan kami alami hari ini. Jika kami ada di ruangan ini, itu bermakna tubuh kami sehat. Itu adalah juga kekayaan yang datang dari Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan banyak ibu-ibu di sini Bapak, dulu begitu susah membesarkan anak, tapi hari ini Bapak, Engkau telah berkati anak-anak mereka, sehingga dari anak-anak mereka boleh melihat anugerah penghiburan dari Tuhan. Air mata yang mereka telah persembahkan untuk membesarkan mereka, hari ini mereka tuai di dalam berkat-berkat Tuhan melalui kelimpahan yang Kau berikan kepada anak mereka. Oh, terima kasih, itulah kebaikan Tuhan. Namun demikian Bapa Surgawi, kami diingatkan oleh firman-Mu pagi hari ini, bahwa bagi Tuhan kerinduannya adalah supaya hidup kami diberkati. Kerinduannya adalah supaya hidup kami diberkati. Tetapi Tuhan juga tahu yang membuat Tuhan berduka cita adalah saat kami diberkati, seringkali hati kami berubah kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, saya berdoa, Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kiranya firman-Mu, kiranya kebenaran firman-Mu dialami oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami tidak mau melihat apa keadaan kami. Yang kami tahu dan patut kami dengar adalah suara Tuhan. Bahwa Tuhan mati untuk memberkati kami. Itu sebabnya Bapa Surgawi, kami percaya sesuai dengan masa dan waktu Tuhan, itu akan tiba di dalam hidup kami masing-masing. Waktu kami masing-masing berbeda-beda, tapi satu saat akan terjadi di mana janji-janji Allah akan dinyatakan. Satu yang kami minta Bapa, jangan pernah hati kami berubah, kasihnya kepada Engkau, kesetiaannya kepada Engkau, komitmennya kepada Engkau, saat kami berkati. Biarlah berkat itu membuat kami tersungkur di bawah, bahwa karena Dia kami boleh menikmati yang baik, bukan sebaliknya. Karena berkat kami Tuhan melawan, memberontak kepada Engkau, seperti banyak terjadi bagi anak-anak Tuhan hari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu Bapak, saya berdoa kiranya Tuhan berkat-berkat yang Kau sudah janjikan dalam firman Tuhan dialami anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih, tidak ada satupun yang terlepas daripada untuk menikmati janji-janji Allah dalam hidup. Bagi mereka yang sudah diberkati, angkat terus hidup mereka. Ketika diangkat, mereka akan mempersembahkan ucapan syukur terhadapnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih khususnya Bapak. Kami akan menghadapi perayaan Natal ini. Dan sudah tentu Tuhan, yuran-yuran jangan pernah menjadi beban bagi kami. Karena Bapa Surgawi, kami lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang tahun ini luar biasa dalam berbagai hal. Sebabnya Bapa, ketika kami memungut persembahan untuk kepentingan sama kami memuliakan Allah, biar kami katakan inilah ucapan syukur kami untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu berapa banyak hati Tuhan hari ini berduka cita melihat orang-orang diberkati Tuhan, tapi berkat itu dipakai untuk melawan, memberontak kepada Tuhan. Jangan kami hidup seperti itu. Terima kasih Tuhan, hormat kemuliaan bagi Engkau. Yang mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, jemaat, kita akan memberi korban persembahan. Dan ingat, ada jemaat di sini sudah 4 hari di hospital, yaitu anaknya Ibu Tuaren di beda jemaat. Jadi saya sudah berdoa semalam dan dia katakan saya masih ada di sini. Kita akan menggunakan harta kita untuk dengan Tuhan. Amin. Oke, tolong berkat kembalikan kepada pemimpin.
Haleluya. Anda diberkati? Halo. Masih segar lagi? Amin. Haleluya. Saya percaya semua kita. Ada yang tertusuk? Haleluya, puji Tuhan. Hari ini firman-Nya sangat menusuk hati kita. Itu karena kita diingatkan bahwa kita bukan pemilik, kita hanya pengelola. Pemilik itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk pemberian kita kepada Tuhan. Haleluya. Sudah persiapkan hati Anda di dalam memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih-Mu Bapa yang tiada taranya, dan Tuhan kasih-Mu tiada bandingannya Bapa. Kami sebagai umat-umat yang ditebus, umat-umat pilihan-Mu Bapa, menikmati kasih-Mu itu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa buat pada pagi hari ini, buat firman-Mu, apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada kami. Kami berterima kasih bahwa semuanya itu Tuhan, apa yang kami dengar pada pagi hari ini, Tuhan, itu kami diingatkan ya Bapa, di dalam setiap pemilikan kami, apa yang sudah Tuhan Engkau berikan, apa yang Engkau berkati Bapa, itu semuanya itu datang daripada-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami menikmatinya Bapa dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu ya Bapa. Hari ini kami diingatkan ya Tuhan, supaya Bapa, kami tidak Bapa di surga Tuhan, karena berkat yang kami nikmati, kami menjauhkan daripada-Mu. Tetapi supaya berkat yang kami nikmati, kekayaan, harta, apapun yang kami miliki Bapa, Tuhan, hari ini kami diingatkan untuk kemuliaan-Mu, dan kami lakukan semuanya itu Bapa, hanya kemuliaan-Mu Bapa. Terlebih Tuhan, pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa, supaya kami setiap umat jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, sungguh-sungguh berkomitmen di dalam Engkau ya Bapa di surga. Kami hari ini Tuhan, tidak sia-sia kehadiran kami Tuhan pada pagi hari ini, karena sesuatu message yang sangat penting buat kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan, segala apa yang kami miliki, kami mempersembahkan itu hanya akan kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, tambah-tambahkanlah hikmat kami, kebijaksanaan kami Tuhan, akal budi kami dalam pengelolaan Tuhan, keuangan kami Bapa, harta kami ya Bapa, supaya Tuhan kami dapat mengelola dengan hikmat yang Kau berikan, yang Kau curahkan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Berdoa juga hamba-Mu Tuhan yang sudah berhenti Tuhan berkata-kata Bapa, tetapi Tuhan Roh Kudus terus berbicara akan di dalam setiap hati kami, dan berkati hamba-Mu Tuhan, tambah-tambahkanlah hikmatnya lagi Tuhan di dalam Tuhan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami sebagai umat jemaat di tempat ini ya Bapa, supaya Tuhan hamba-Mu diberkati dan memberkati kami di tempat ini, kepada kami seluruhnya Bapa, supaya Tuhan kami alami akan Tuhan keajaiban, mukjizat terus terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kesehatan yang kami alami Bapa, penjagaan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu Bapa, semuanya Tuhan Engkau memelihara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan pada pagi hari ini. Apapun bentuk pemberian umat-Mu di tempat ini ya Bapa, kecil dan besarnya, nilainya, jumlahnya, Engkau tidak pernah melihat itu Bapa. Engkau lebih melihat kepada hati yang sungguh-sungguh memberi dengan penuh ketulusannya Bapa di surga. Berkati setiap pekerjaan umat-Mu di tempat ini, apapun jenis pekerjaannya Tuhan, yang sudah Tuhan Engkau berkati Bapa, supaya Tuhan Engkau terus tambahkanlah hikmat seluruh umat-Mu di tempat ini di dalam pengelolaan mereka, di dalam setiap pekerjaan mereka Bapa, yang menjalankan urusan khususnya Bapa, urus niaga, bisnis mereka sendiri, supaya perniagaan mereka terus Tuhan diperluaskan lagi Bapa, bahkan diberkati lagi Bapa di surga, supaya usaha mereka tetap dalam pemeliharaan-Mu. Lewat apa yang mereka alami, yang mereka kecap daripada-Mu, itu akan menjadi ucapan syukur mereka kepada-Mu, semakin lagi dekat dan semakin lagi Bapa memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, selesainya persekutuan kami bersama Tuhan pada hari ini, dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Bapa, kami tahu menjalani hidup ini kalau bukan karena penyertaan Tuhan, maka kami akan berhadapan dengan berbagai-bagai masalah. Bahkan firman-Mu berkata, masalah orang benar lebih banyak daripada orang-orang di luar Kristus. Namun demikian, kami juga ada jaminan dari firman-Mu bahwa orang-orang benar, anak-anak Tuhan, ada dalam pengembalaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya menjalani sepanjang minggu ini, Tuhan, kami tidak takut tentang apapun juga. Karena hari ini hidup kami, roh kami, jiwa kami telah persembahkan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Floren yang hari ini berada di Hospital Likas karena anaknya dibedah. Tuhan Yesus tolong kiranya lewat doa yang kami sampaikan bersama jemaat di sini sebagai satu bentuk kami mengasihi keluarga ini didengar oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kiranya korban yang umat mempersembahkan hari ini, inilah Tuhan cara kami mengasihi saudara seiman. Tuhan yang membalasnya berganda-ganda kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk persiapan kami menyambut ke Natal. Seperti sebentar kami akan menjalankan crawling, dan juga Tuhan Yesus Kristus persiapan lainnya campur tangan biar semua berjalan di dalam kehendak, di dalam pertolongan, di dalam mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada umat-Mu yang Tuhan ada masalah dalam merayakan Natal, tapi semua kami dengan sukacita bersama-sama akan bersyukur kepada Tuhan melalui kehadiran Sang Juru Selamat di bumi ini untuk menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, hormat kemuliaan bagi Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang ke rumah masing-masing. Kiranya anugerah dan penyertaan kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan bersama Roh Kudusnya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Yang mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Diumumkan kepada jemaat bahwa hari ini